Kan Ustaz namanya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin langkah kakinya oleh Allah, dijamin pula duduknya di majelis yang mulia ini. Para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, direksi PT Garam, segenap manajemen dan staf, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saderengipun kaula nyoon sepora sebanyak dek panjenengan sedaja manabi malam nika ceramah kaula eta angkui bahasa Madura. Tapi angkui bahasa Indonesia. Moga-moga yang bisa terima panjenengan sedaja. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan nikmat Allah ini tiada tara, gak mampu kita menghitungnya. Mari kita coba membuktikan nikmat Allah ini. Kira-kira ada enggak jamaah yang mau matanya dicongkel, diberikan ke orang lain, dikasih uang 1 miliar? Angkat tangan. 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun, 10 triliun. Siapa sih mau beli? Ada, negeri ini sedang gila soalnya. Ternyata nikmat mata dari Allah, saya coba ditukar pakai triliunan, panjenengan gak menggubris. Berarti nikmat Allah ini tiada tara. Tapi kalau kira-kira tidak punya mata, masih bisa nggak datang di pengajian seperti ini? Bisa. Didorong, dituntun, digandeng. Kalau nggak punya jantung, bisa sampai pengajian nggak? Sampai kuburan insya Allah kalau nggak punya jantung. Nikmat Allah begitu luar biasa. Nikmat jantung, paru-paru, ginjal, mata, hidung, telinga, tidak mampu kita menghitung. Belum lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat rizki, nikmat pekerjaan, nikmat keluarga. Tidak mampu menghitung kita. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 18, wa in ta'udu nikmatallahi latusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya. Maka sebaik-baik kita sebagai hamba Allah adalah bersyukur. Dengan kita bersyukur,
nikmat ini ditambah. Janji Allah hak, diletakkan di surat Ibrahim surat 14 ayat yang ke-7. Wa it'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir malam hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abd dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun mampu meneladani beliau, terutama dalam 5 perkara: cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara menjaga ukhuwah, cara berakhlakul karimah, dan cara bermuamalah, sehingga kita mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Semoga yang hadir malam hari ini, langkah kakinya, duduknya sebagaimana sabda Rasul, apalagi ini ada masjid. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dibukukan Imam Muslim, diletakkan nomor hadis beliau 4428. Rasul bersabda, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa ida qa'ada mafirolahu. Langkah kaki ke tempat masjid dengan tujuan ibadahnya, maka rahmat dilipatkan untuknya di setiap langkah. Wa idza qa'ada maghfirallahu, dan duduknya duduk yang dijamin Allah mendapat ampunan dosa. Amin. Masya Allah, luar biasa agama kita. Semoga langkah panjenengan dari rumah masing-masing sampai ke Masjid Al-Ikhlas di acara memperingati hari ulang tahun PT Garam yang dibersamai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Langkah kaki panjenengan, waktu panjenengan dicatat Allah sebagai pemberat timbangan amal ibadah masing-masing. Amin. Saudara-saudaraku, peringatan Maulid ini saya tidak mengupas tentang peringatannya, tapi justru saya mau ambil kenapa harus mengikuti Rasulullah. Dan saya mencari yang namanya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh sebelum saya masuk Islam. Jadi sebelum saya masuk Islam, saya cari yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok begitu luar biasanya tokoh yang satu ini? Belum Islam waktu itu saya sudah bertemu dengan surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani akhirat dan banyak mengingat Allah. Ternyata di surat 33 ayat 21 ada teladan yang baik bagi yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani akhirat. Coba tolong angkat tangan, siapa yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Semua mengharapkan. Yang tidak mengimani akhirat, angkat tangan. Berarti semua mengimani akhirat. Nah, kalimat Allah, laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah, ada teladan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani akhirat. Contoh terbaik Rasul. Tapi sayang, di kamar anak-anak muda
Tidak ada kata-kata Rasulullah. Misalnya baiti jannati, tidak ada. Yang ada gambarnya Paulo Rossi, kalau enggak Cristiano Ronaldo, atau pemain drakor. Mana tulisan kata-kata Rasul ada di kamar anak-anak muda? Padahal anak-anak muda mengharapkan rahmat Allah, mengimani akhirat. Di mana ini? Cahaya Rasul terang benderang. Mana? Sunnah semakin redup. Yang terang benderang ini PLN. Kalau enggak genset. Ini yang terang benderang, cahaya Rasul itu. Maka dalam memperingati Maulid Nabi ini, bagaimana kita mengimplementasikan kehidupan kita ini sebagaimana yang Allah katakan? Ada contoh terbaik pada diri Rasul. Satu, baru ketemu satu saya. Penasaran. Saya masih cari siapa Muhammad ini. Ketemu lagi luar biasa. Ada janji Allah. Saya ketemu surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, apabila mereka benar-benar mencintai aku, Allah Rabbnya, katakan pada hambaku, fatabi'uni. Rasul suruh mengatakan, ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasulullah, ada nikmat lagi yang Allah berikan. Apa itu? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mencintainya. Allah akan memberikan rahmatnya. Dan Allah mengampuni dosa dan kesalahannya. Hibbu, cinta. Nih, saya kasih gambaran cinta ya. Gambaran cinta itu yang paling hak, itu suami istri. Saya tanya sekarang, hakikatnya uang suami uang siapa? Uang istri. Kalau uangnya istri, banter kuatir dijaluk ketoke. Kalau waktu uang suami masih pelan, istri. Uang istri banter, kebeter, kuatir kalau diminta uangnya ya. Nah tuh, ajak kalau pagi di para suami. Hati-hati para suami, ajak gampang anggui obengna istri. Saya ulang, ajak gampang ya, anggui obengna istri. Sebab apa? Uang suami, uang istri uangnya. Nah, perhatikan para istri. Kalau ada suami pakai uang istri, istri harus tegas tanya, Kak, ini apa maksudnya? Panjenengan ini pakai uang saya, ini saya sodako apa sampean utang? Suami-suami Sumenep, Kalianget dan sekitarnya disodakoi istri, gengsi, langsung muni utang. Nah kalau utang, anak-anak kumpulkan, tegakkan Al-Baqarah 282, ambil kertas, sampaikan, perhatian, bapakmu utang, tercatat dan tertulis ada saksi. Kurang enak apa? Uang suami, uang istri, uangnya istri. Satu pekan suami ditodong istri. Kata suami, "Napa boleh? Apa? Luluran keluar." Pekan depan todong lagi, apa? Facial keluar lagi. Pekan depan todong lagi, apa? Skincare. Kemajuan nih, keluar lagi. Pekan depan pedicure, coba bayangin. Ini baru cinta manusia. Dia akan berusaha membahagiakan yang dicintai. Apalagi kalau yang sudah mengeluarkan cinta itu Allah. Masya Allah. Allah tunjukkan kalau sudah Allah mencintai hambanya di surat At-Tolak, surat 65, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Kalau sudah Allah mengeluarkan cintanya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau nanti kita ada kesulitan, dimanapun itu, kesulitan di rumah tangga, kesulitan sawah ladang, pertanian, kesulitan di pekerjaan, di sekolah anak-anak apapun,
dibukakan Allah jalan keluar. Ini surat 33 ayat surat Ali Imran ayat 31. Ini. Kemudian ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dijanjikan Allah diberi rizki dari arah yang tidak disangka. Perhatikan baik-baik ini fiilnya apa? Mudhari. Fiilnya mudhari ini, mutaaddinya. Fiil mudhari itu kalau bahasa Inggris present continuous tense. Artinya apa? Berkelanjutan. Jadi rizki yang tidak disangka Allah itu berkelanjutan, tidak cuma sekali. Masih di ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semua kebutuhannya dicukupi. Ini kalau Allah sudah mengeluarkan cintanya. Ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al amrihi min yusra. Maka semua urusannya dimudahkan Allah. Perhatikan ayat yang kelimanya, wa may yattaqillaha yukaffir anhum min sayyiati. Dosa dan kesalahannya dihapus. Ini kalau Allah sudah mengeluarkan cintanya. Dapat dua saya baru. Belum Islam ini, belum Islam. Saya sudah dapat bahwa Rasul teladan yang terbaik bagi semua yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhirat. Yang kedua, siapa yang mencontoh Rasul, dicintai Allah hidupnya di dunia, kemudian dosa dan kesalahannya diampuni. Masya Allah. Masih belum puas saya, masih mencari siapa Rasul Muhammad SAW ini. Penasaran saya. Buka Quran lagi, ketemu surat 7. Apa itu surat 7? Surat Al-A'raf ayat 157. Kaget saya dengan ayat ini. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyal ummiyalladzi. Saya ulang. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyal ummiyalladzi yajidunahum maktuban indahum fil Taurat wal Injil wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Masya Allah, benar tak ayat ini? Orang-orang yang mengikuti nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, yang disebutkan Allah dalam Taurat dan Injil, menyeru yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Serius, saya buka kitab saya, wong saya punya Taurat dan punya Injil. Kalau sampean tidak punya, wong sampean gak tahu anak gereja kayak aku. Begitu saya buka 3 bulan lamanya, baru bertemu saya. Baru bertemu dengan apa yang Allah katakan di surat Al-A'raf ayat 157. Ustaz, bukakan saya. Yesaya. Terus gak kurang duwe sampean gak tahu anak gereja. Ketik Yesaya pasal 29 ayat 12. Lihat firman Allah kepada Nabi Yesaya. Ini antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Allah sudah ngomong tentang Rasul Muhammad SAW. Silakan. Ya, Yesaya pasal 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Masya Allah. Ini sekarang diganti sama Google seorang. Tapi kalau mau kitab aslinya, saya ada. Maaf, saya tidak punya bapak ibu, punyanya papa mama. Syailah. Punya enggak ono wong nang gereja bapak ibu, papa mama, bro. Nah, punya bapak mama edisi 51, tulisannya begini. Apabila kitab ini aku berikan kepada nabiku yang tidak bisa membaca, aku katakan padanya, baca ini, baca. Terus dia menjawab, aku tidak bisa membaca. Peristiwa ini saya temukan di Al-Quran surat 96 Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini pertama kali wahyu yang Allah berikan kepada Rasul Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Selarong. Oh, Gua Hira. Aku khawatir pindah Nusantara. Lagi trendy Nusantara. Gue pas pindah Gua Selarong, Gua Hira ya. Nah, menerima itu malaikat Jibril waktu memberikan itu bentuknya malaikat atau manusia? Malaikat awalnya. Setelah itu mendampingi Rasul dalam bentuk manusia. Nah, ketika datang pertama dalam bentuk malaikat, pakai saya
Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Buka surat Fatir 35 ayat 1. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard wa ul malaikati adnatin masna sulasa wa ruba'. Puji syukur Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap. Ada yang 2, 3, 4. Oh, ternyata malaikat pakai sayap Allah yang bilang. Tapi anak sekarang buat lagu, buat sinetron, judulnya malaikat tak bersayap. Kan gak deweti ada rasa itu. Nah saudara-saudariku, ketika kalimat ini diberikan pada Rasul di Gua Hira, disebutkan di kitab terdahulu, di kitab saya sebelum saya Islam, kemudian beliau lari kemana? Pulang menemui Khadijah istrinya. Tuh bapak-bapak perhatian, diajari Rasulullah kalau ada masalah pulang ke rumah menemui. Iya, Rasul juga ada masalah lari pulang menemui Khadijah istrinya. Jangan kayak anak sekarang, ada masalah ke kafe, buka botol, mendem. Sudah begitu ketemu temennya nggak syar'i lagi. Opo masuk puas, saya ngombe, ayo wayaman. Ditanya kenapa? Tukaran sama istri. Apa kata temennya? Biasa mas, pertengkaran suami istri, bumbu rumah tangga. Wih, pertengkaran suami istri dikatakan bumbu rumah tangga. Ini akidah syaiton. Akidah siapa? Ayo kita buktikan. Ibu-ibu, halo, saya tanya, makanan itu enak pakai bumbu atau enak nggak pakai bumbu? Nah, nek ngono tukaran terus karo bojomu ya. Akidah syaiton. Nah, saudara-saudariku, Khadijah itu keponakan Warokoh. Dan siapa Warokoh itu? Ahli kitab, pamannya, jangan salah. Dan pamannya sudah menyampaikan pada Khadijah, kira-kira suamimu ini Rasulullah. Karena nanti akan ada Jamus. Jamus itu panggilan Jibril kepada Nabi. Jamus itu panggilan Jibril di kitab terdahulu. Nah, sehingga ketika Khadijah melihat kok dikejar orang ini, apakah betul yang disampaikan pamannya yang tadi dibacakan beliau di kitab Yesaya pasal bahwa suaminya ini nabi? Dia pengen membuktikan benarkah yang mengejar suaminya ini malaikat. Gimana cara Khadijah ngecek? Luar biasa. Rasulullah dipeluk. Jibril mulai senyum. Jibril di Gua Hira bentuk malaikat. Sampai rumah Khadijah berubah dia menjadi wujud manusia. Kalau malaikat nggak bisa sampai di pintu rumahnya Khadijah. Nah, masih kurang yakin. Rasulullah dipangku, didudukkan di pangkuan Khadijah. Jibril mulai semakin malu. Masih belum yakin, bener dah ini Jibril. Khadijah hijabnya dibuka begini. Belum sampai buka, Jibril balik kanan. Yakinlah Khadijah ini malaikat. Sebab kalau bukan malaikat dibuka, tambah neng bayi. Doa rambutnya, ratin juga. Doa ratin polen. Malaikat tidak doyan aurat bro. Itu kalau bukan malaikat langsung ini, wih ayune, rambutnya begitu. Malaikat tidak doyan aurat. Yakinlah Khadijah bahwa yang mengejar suaminya adalah malaikat. Maka perjuangan Khadijah radhiyallahu anha sangat luar biasa. Baru ketemu dua saya. Baru ketemu Al-Ahzab 21, Ali Imran, dan surat 7 ayat 157. Penasaran saya. Coba Tauratnya saya cari. Ketikkan saya. Ulangan. Kayak anak-anak sekolah itu ulangan. Nanti kalau ada ujian kuliah. Ulangan pasal 18. Ayat 18. Nih, saya tunjukkan Rasulullah di kitab Taurat. Silakan. Ini firman Allah kepada Nabi Musa. Firman Allah kepada Musa, Rasulullah Muhammad belum lahir. Silakan. Ulangan pasal 18. Dan seorang nabi, ya.
seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Tuh, Musa, Nabi penutup, nanti aku bangkitkan di antara kamu di tengah saudaramu sendiri. Apa maknanya? Saya cari ini. Ternyata Nabi Musa kalau ditarik ke atas mentok nazabnya ketemu Ishak. Ishak anak siapa? Nabi Ibrahim. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tarik ke atas mentok ketemu Ismail. Ismail anak siapa? Ternyata Allah bilang saudaramu sendiri itu karena bapak moyangnya satu, Nabi Ibrahim. Cuman kalau di Quran disebut Ibrahim, kalau di Injil Abraham, kalau di Taurat Abram, kata orang Jakarta Betawi Boim atau Baim, sama mananya. Nah, ini punya anak dua, Ismail dan Ishak. Ini yang Allah katakan di ayat surat Taurat, surat Ulangan di kitab Taurat. Kemudian Allah bilang dalam surat As-Saffat surat 37 ayat 113, wa barakatal Ismail wal Ishaq zuriyatihima kullu minas solihin. Ibrahim, dua anakmu ini aku turunkan semua para nabi. Maka saya cari yang punya agama saya Kristen itu kan yang buat kan arek Dinoyo. Oh bukan, Dinoyo itu pabrik roti Paulus ya. Saya cari itu, ternyata nggak ada Paulus di garis Iska, apalagi di garis Ismail. Makanya saya tinggal agama itu. Allah mengatakan kepada Musa, sepertimu Musa. Apa makna sepertimu Musa ini? Di mana kata kok sama antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa? Ini saya temukan di surat 53. Surat An-Najm di ayat 13 sampai 18. Ini persamaan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa. Saya bacakan ayatnya. Wal laqad ra'ahu nazalatan ukhra. Dan Muhammad melihat Jibril dalam rupanya yang asli. Ayat 14, inda sidratil muntaha. Rasul melihat Jibril aslinya di Sidratul Muntaha. Ayat 15, indah jannatul ma'wa. Rasul diperlihatkan Allah surga-surga tempat tinggal. Ayat 16, iyaksa sidrata mayyaksha. Dan Muhammad melihat di balik Jibril ada selaput. Ini dalam kitab tafsir itu namanya hijar. Mohon maaf, saya sejak masuk Islam sampai hari ini sekolah kitab tafsir baru 3. Jadi mohon maaf kalau ilmu saya sangat sedikit. Saya baru sekolah Jalalain itu 1,5 tahun. Tobari 2 tahun. Yang paling lama yang terakhir sampai sekarang ini baru selesai Ibnu Katsir. Jadi saya baru 3 kitab tafsir. Jenengan yang Islam sudah sejak lahir sudah 10 kitab tafsir habis ya. 5 sampai 10. Saya baru 3. Jadi nanti mohon maaf kalau ilmu saya kurang. Jadi pertama kali saya Jalalain ya. Tapi sekarang teman-teman saya banyak yang pakai jalan lain. Ya. Padahal sekolahnya bareng saya jalan lain, dia sekarang pakai jalan lain. Repot. Nah, saudara-saudariku, persamaannya adalah ternyata sama-sama bertemu Allah. Cuman kalau Rasulullah bertemunya di Sidratul Muntaha. Ayat 17, mazzagol basaru wa matogo. Pandangan mata kepala Rasulullah tidak melampaui, tidak mengurangi. Berarti Rasul Muhammad SAW itu ke Isra Mi'raj bukan mimpi, bukan ruh. Karena kalimat Allah basaru wa matogo. Basaru itu ini melihat dengan mata kepala. Kalau melihat dengan mata kepala berarti jasadnya ikut, bukan mimpi atau alam ruh. Nah, jadi di sini samanya, sama-sama ditemui Allah. Kalau Nabi Muhammad bertemu Allah di mana? Sidratul Muntaha.
Kalau Nabi Musa di Al-Baqarah mulai 51 sampai 56 ditemui Allah di Gunung Bromo. Hah? Oh, Gunung Sinai. Kuatir ya aku pindah Nusantara lagi. Ya, di Gunung Sinai. Nah, ini persamaannya. Kemudian lihat kalimat Allah tadi di Taurat. Aku akan meletakkan firmanku dalam mulutnya. Itu kalimat Allah kepada Musa tentang Rasulullah, bahwa Nabi penutup nanti semua firman Allah ada di mulutnya. Saya temui di surat 53 ayat 3 dan 4. Wama yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Rasulmu Muhammad SAW itu semua Al-Quran menurut keinginan dan hawa nafsunya. In huwa ila wahyu yuha. Semua yang diucapkan Rasul Muhammad SAW itu wahyu dariku. Masya Allah, ini ternyata Rasul Muhammad SAW itu luar biasa. Dan ini saya temukan di surat 16 An-Nahl ayat 44. Bil bainati wa dzubur wa anzalna alaika dzikr litubayyana linas manuzila ilaihim wala alakum yatafakkarun. Kitab-kitab dan mukjizat sudah aku turunkan sebelumnya. Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat Nabi Musa alaihissalam, Injil Nabi Isa alaihissalam, dan kau Muhammad ad-Dzikr Al-Quran. Lihat kalimat Allah. Litubayyina linas manuzila ilaihim wala alakum yatafakkarun. Tugasmu Muhammad menjelaskan semua kitab yang aku turunkan. Padahal buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa? Karena Allah katakan semua firmanku ada dalam mulutnya. Maka dalam 4 hadis Bukhari, Muslim, Musnad Abu Daud dan Baihaqi ini, Rasul dibelah, dimasukkan wahyu. Itu bukan kaleng-kaleng, tapi sudah Allah sampaikan sebelum Rasulullah lahir. Sudah disampaikan di masa Nabi Musa. Geleng-geleng saya, Masya Allah, ini ternyata Rasul Muhammad SAW. Maktuban fit Taurat wal Injil, betul-betul disebutkan Allah di kitab terdahulu. Makanya saya minggat pindah Islam. Jadi saya pindah Islam bukan karena kawin. Sorry bro, saya pindah dulu baru ketemu. Nah, maka disinilah betapa luar biasanya Rasul Muhammad SAW. Saya penasaran, udah saya ketemukan Tauratnya, saya mau cari sekarang dari Nabi Isa alaihissalam, ada nggak soal Rasulullah? Ketika sampai di surat 61 surat As-Saff, saya bertemu ayat yang ke-6, saya kaget lagi dengan kalimat Nabi Isa. Nih firman Allah, wa idqala Isa ibnu Maryama ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan